kebakaran. Pengunjung mal di Kota Palembang, Sumatera Selatan panik berhamburan keluar akibat kebakaran yang terjadi di sebuah restoran cepat saji yang diduga akibat korsleting listrik dari mesin pembuangan asap. Petugas keamanan mal setempat berupaya memadamkan api menggunakan apar, namun api terus berkobar. Api menghanguskan hampir seluruh restoran yang berada di lantai dasar mal. Beruntung api bisa dijinakkan setelah upaya petugas pemadam kebakaran Kota Palembang yang berjibaku memadamkan asal api. Kenapa, Pak? Seorang supir taksi online melakukan pengerusakan terhadap mobil pengendara lain di ruas jalan tol Cor Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Aksi pengerusakan ini dipicu karena pelaku merasa kendaraannya dihadang oleh kendaraan korban. Korban yang tak terima langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian setempat, kemudian Polda Metro Jaya langsung meringkus pelaku berinisial JF di kediamannya di kawasan Ciputat, Tangerang, dan akan menjerat pelaku dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pengerusakan. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan bersama saya Shena Damayana dan juga Seli Alexandra yang akan memberikan informasi penting dan juga menarik khusus untuk Anda. Sel, tapi kelihatannya kok kayak risih, khawatir gitu, kenapa sih? Soalnya sekarang itu teror tuh sudah semakin berkembang, Shena. Kalau kemarin mungkin teror pakai bajunya biasa aja, tapi sekarang sudah upgrade. Jadi? Jadi pakai baju pocong. Wow. Nah ini di Pati, Jawa Tengah. Jadi bukan hanya di Jakarta yang kita perlu was-was kalau mau keluar, tapi ternyata di Pati, Jawa Tengah ada namanya teror pocong. Tapi beruntung, sudah diamankan oleh polisi. Oke, mungkin kita juga bisa mengetahui ya pernyataan dari pocong itu kenapa sih harus pakai baju pocong, nggak kuntilanak gitu misalkan. Tapi sebelum itu kita akan Ya. ke informasi yang pertama, di mana ini ternyata diduga akibat remblong, sebuah mobil travel pariwisata mengangkut 18 penumpang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalur turunan kawasan wisata Dieng, Wonosobo. Inilah rekaman video amatir milik warga yang memperlihatkan kondisi pasca kecelakaan sebuah kendaraan travel wisata di jalur wisata Dieng, Kabupaten Wonosobo pada Sabtu sore. Kendaraan minibus melaju dari arah Dieng menuju kota Wonosobo. Saat melintasi jalur turunan yang curam, sistem pengereman kendaraan diduga tidak berfungsi dengan baik sehingga pengemudi kehilangan kendali. Kendaraan menabrak pembatas jalan hingga terperosok ke bahu jalan dan menimpa kendaraan pickup yang berada di bawah lokasi kejadian. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kecelakaan ini menyebabkan 4 orang mengalami luka-luka. Kejadian dari arah Dieng harus hati-hati karena tanjakan yang sangat curam dan cuaca yang sangat tidak mendukung, karena sudah nggak 1-2 mobil yang blong, tapi sudah beberapa kali ditanjakan. Pemirsa, aksi pelemparan yang dilakukan sekelompok pemotor di kawasan Cingiset, Kota Bandung ini viral di media sosial. Kejadian yang terjadi pada malam hari itu sempat terekam CCTV. Inilah pemirsa, video rekaman CCTV saat sekelompok pemotor diduga melakukan aksi pelemparan terhadap 2 orang remaja yang berjalan kawasan Cingiset, Kota Bandung. Aksi tersebut terjadi pada Kamis malam 28 Mei 2026. Korban yang saat itu hendak mengantarkan temannya ke rumah susun diduga menjadi sasaran pengendara sepeda motor yang melintas di lokasi. Saat berjalan kaki, pelaku tiba-tiba mengarahkan kendaraannya ke arah korban dan melemparkan benda yang diduga bohlam. Beruntung lemparan tersebut tidak mengenai korban. Meski tidak mengalami luka, korban disebut mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Warga menilai aksi yang diduga dilakukan hanya untuk keisengan itu tetap membahayakan dan berpotensi menimbulkan korban jiwa.
Pemirsa, buron lebih dari 1 bulan, komplotan pelaku curanmor yang mengumbar tembakan saat membantu rekannya melarikan diri berhasil ditangkap tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung. Dari tangan tersangka, polisi menyita sepucuk senjata api rakitan dan amunisinya, serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Beginilah rekaman kamera pemantauan CCTV saat komplotan curanmor beraksi di sebuah toko jahit dan verbak pakaian di Tanjung Karang, Pusat Bandar Lampung pada bulan April 2026 lalu. Pelaku sempat terpergok korban dan warga. Tak berhasil menangkapnya setelah tertabrak mobil yang melintas di lokasi kejadian. Namun, salah satu rekan pelaku datang dan langsung mengumbar tembakan agar warga menjauh dan melepaskan rekannya yang ditangkap. Komplotan curanmor bersenjata api itu akhirnya berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban. Petugas kemudian berhasil meringkus tersangka Adi Gunawan di lokasi persembunyiannya, tepatnya di Kabupaten Lampung Timur. Dari tangan tersangka, polisi menyita sepucuk senjata api rakitan beserta 2 butir peluru serta sepeda motor yang digunakan tersangka saat beraksi. Akhirnya pemirsa, polisi berhasil menangkap owner wedding organizer pelaku penipuan terhadap pasangan pengantin Aldi dan Feni. Pelaku sempat melarikan diri saat polisi menyambangi kantornya di wilayah Jakarta Timur. Kamu tahu nggak, pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Pelaku merupakan pasangan suami istri berinisial RM dan ER. Kapolres Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurizal, menyebut berdasarkan data sementara ada sebanyak 58 pasangan calon pengantin yang menjadi korban penipuan dengan jumlah kerugian mencapai 2,6 miliar rupiah. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pemeriksaan terhadap korban lainnya yang masih berlangsung. Polisi juga sudah mendatangi kantor WO yang berlokasi di Jakarta Garden City atau JGC. Dan hasilnya kantor WO tersebut sudah dalam kondisi kosong. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman dan menghimbau masyarakat yang menjadi korban untuk melapor kepada pihak kepolisian. Polisi tidak membantu untuk aset, jaminan, pertanggungjawaban, pengembalian dan sebagainya. Ini sudah saya sampaikan langsung. Inilah ketransparan kami. Saya sudah bertanya. Pemirsa, ratusan calon jemaah umroh dan haji gagal berangkat ke Tanah Suci. Terduga pelaku dari pihak Hananina Travel diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana jemaah dengan total kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Setelah melakukan penyelidikan, kepolisian pun telah menetapkan pimpinan Hanania Travel sebagai tersangka. Kasus dugaan penipuan jemaah haji dan umroh yang menjerat Hanania Travel menambah daftar panjang permasalahan Biro Perjalanan Religi di Indonesia. Ratusan calon jemaah yang telah menyetorkan dana keberangkatan harus menelan kepahitan setelah perjalanan umroh yang dijanjikan tak kunjung terwujud. Korban pun telah melaporkan kasus dugaan penipuan ini ke Polda Metro Jaya, di mana kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sejumlah jemaah mengaku telah menunggu berbulan-bulan, bahkan dana yang dijanjikan untuk di-refund tak kunjung dibayarkan. Modus yang digunakan pelaku melalui testimoni media sosial, pelayanan, serta janji ketepatan keberangkatan dalam waktu yang ditentukan. Namun dalam perjalanannya, dana yang disetorkan para jemaah diduga tak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Disebutkan nominal berapa? Iya, satu per pax-nya itu 5 juta. Per pax 5 juta, dan pada saat itu memang yang akan berangkat ada berapa pax? Ada 5 pax. 5 pax kalau untuk Ibu Nina sendiri. Terus kemudian Bu, sampai akhirnya pelunasan di bulan Desember?
Total. Udah habis bulan Desember dia juga udah kita tuh tidak di follow apapun. Jadi habis Desember itu kita sudah tidak di follow apapun. Berarti Senyap aja sudah. hanya tahu si Hanania Travel ini dari sosial media tanpa mendatangi kantor. Enggak. Oh, Benar-benar cuma by online aja. sosial media. Iya. Oke. Dan koordinasinya semuanya by WhatsApp online. Yes. Oke. Para korban berharap ada itikat baik dari pihak travel untuk mengembalikan dana. Mereka juga berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat membantu pengembalian dana yang telah mereka setorkan. Makanya saya benar-benar memperjuangkan, entah itu mungkin Mbak Nisa di luar sana melihat saya, tolonglah Mbak, transfer entah itu 30 juta, kalau kamu punya 5 juta saya terima Mbak. Ada itikat baik. Betul, itu ada itikat baik. Kalian Mbak Nisa, saya yakin Mbak Nisa pasti nonton ini, entah itu Mbak Nisa, orang tuanya Mbak Nisa, atau ya sanak saudara Mbak Nisa dan Farhan ya. Tolong banget. Mama saya udah sakit. Saya minta tolong. Bentuk itikat baik kalian. Kasus ini pun menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih Biro Perjalanan Umroh dan Haji. Masyarakat diimbau memastikan legalitas penyelenggara serta tidak mudah tergiur penawaran melalui sosial media yang bekerjasama dengan artis. Dari Jakarta, Leo Sibarani, TV One mengabarkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku berinisial MA yang melakukan penusukan terhadap seorang perawat klinik gigi di Jalan Raya Regensi, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Korban mengalami luka tusuk serius dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Inilah rekaman CCTV sesaat setelah seorang perawat klinik gigi menjadi korban penusukan oleh pasiennya sendiri. Korban berteriak histeris meminta pertolongan. Peristiwa penusukan terjadi di klinik gigi King Dental, Jalan Raya Regensi, Kelurahan Gembor, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Sabtu sore. Pelaku berinisial MA datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai, pelaku meminta izin ke toilet dan diantar oleh seorang perawat bernama Vero. Saat setelah keluar dari toilet, pelaku memanggil korban. Ketika korban mendekat, pelaku tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dan langsung menusuk korban secara berulang kali. Akibat serangan mendadak ini, korban mengalami luka tusuk serius di beberapa bagian tubuh, meliputi tangan, punggung, dan perut. Sementara pelaku yang diduga baru saja melakukan penusukan berada di lokasi kejadian dan kemudian diamankan oleh warga. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif pelaku melakukan penusukan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kronologi kasus penusukan perawat klinik gigi di Tangerang, Banten, saat ini kita sudah terhubung dengan Kapolsek Jati Uwung, Kompol Rabiin. Selamat siang, Pak Rabin. Selamat siang, Bapak. Pak, apakah sudah diketahui motif dari penusukan ini, Pak? Mengingatkan ini cukup aneh sebenarnya. Silakan. Betul, Bapak. Bahwa kami laporkan pada hari Sabtu kemarin tanggal 30
sekitar pukul 16. Betul ada kejadian penusukan di klinik King Dental di Ruko Regensi. Betul, pelakunya saudara MA. Saat ini sedang kami dalami pemeriksaan karena sampai detik ini juga masih bungkam, sehingga kami harus teliti dan jeli. Kita menggali apa motivasi, apa tujuan, sehingga saudara MA ini menusuk membabi buta saudara Pero. Sampai detik ini kami masih dalami terus karena masih bungkam. Demikian Bapak. Oke, Pak Rabiin, kami ingin tahu ketika misalnya si pelaku ini datang pertama kali ke klinik gigi, apakah memang sudah terlihat raut-raut wajah yang kesal atau seperti apa kemudian gerak-gerik awalnya? Hasil pemeriksaan kami terhadap dokter yang melayani tidak ada tanda-tanda terhadap kekesalan itu. Tidak ada tanda-tanda emosional. Cuman di saat telah membersihkan karang gigi, di sini terjadi penusukan. Baik. Baik Pak, lalu kondisi dari korbannya itu sendiri saat ini bagaimana Pak? Apakah membaik? Mengingatkan tusukannya tadi ada beberapa kali juga Pak. Alhamdulillah, hasil pengecekan kami pantau terus di rumah sakit RSUD, kondisi alhamdulillah membaik. Kami terus mengawal yang bersangkutan, memantau yang bersangkutan, sehingga kami juga masih mendalami motif pelaku, sehingga motif ini terang benderang apa tujuan terhadap korban beliau menusuk. Baik. Dari catatan medis, apakah ini pertama kalinya kemudian pelaku datang ke klinik gigi atau bagaimana sebenarnya Pak? Betul, menurut catatan yang ada, itu baru satu kali. Sehingga memang perlu pendalam. Dan ini sepertinya hanya cuman pasien biasa. Sehingga pihak klinik tidak ada antisipasi, tidak ada curiga. Sehingga pelayanan rutin dilakukan terhadap pasien, itu tetap dilakukan. Sehingga tidak ada tendensius apapun terhadap pelaku. Baik Pak, untuk penusukan sendiri tadi dikatakan menggunakan pisau. Nah pisau ini apakah yang ia bawa dari rumah atau bagaimana Pak? Informasi yang kami dapat hasil interogasi, beliau memang membawa dari rumah. Jadi kami masih betul, Bapak mendalami betul. Oke, Pak, dengan dia membawa ataupun pelaku ini membawa pisau dari rumah, apakah ini memang sudah terencana? Apakah Anda juga melihat hal serupa atau bagaimana Pak? Betul Ibu, kami tetap akan mendalami karena sampai detik ini, sore ini kami periksa masih diam. Jadi kami mendalami betul, sehingga kami tidak gegabah apa motivasinya Bu. Nanti akan terang benderang setelah yang bersangkutan bercerita di dalam pemeriksaan. Baik Pak, sementara dari motif sendiri belum diketahui karena masih bungkam, namun dari proses interogasi sendiri apakah ada hal-hal yang memang penting yang perlu publik ketahui Pak? Silakan. Kami belum bisa menyampaikan apapun, karena saat ini memang yang bersangkutan masih diam, bungkam, sehingga kami belum bisa menggali motif dan tujuan. Kami minta waktu, mohon waktu untuk mendalami, memeriksa lebih lanjut, sehingga motif yang bersangkutan bisa terungkap. Oke, baik. Untuk pelaku sendiri, setelah kemudian mengecek identitas, mungkin Anda bisa sampaikan apakah dia warga sekitar, warga Indonesia yang sudah terdaftar juga, atau bagaimana kemudian identitas dari pelaku? Betul, beliau adalah warga sekitar Kecamatan Jatiwung, dan dia adalah warga Jatiwung. Jadi kami pastikan itu warga Jatiwung, cuman kami hanya mendalami kenapa harus diam, kenapa harus bungkam, kenapa nggak bercerita.
Ini yang kami dalami, Ibu, mohon izin. Baik, terima kasih penjelasan langsungnya Kapolsek Jatiuwung, Kompol Rabiin. Kita harapkan semoga nanti kasus ini bisa terbuka terang terkait dengan motif yang dilakukan oleh pelaku terkait dengan kasus ini. Terima kasih, selamat sore, sehat selalu. Ya, dan pemirsa, apa kabar Indonesia akhir pekan akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, dan di segmen kali ini kami sudah siapkan informasi viral untuk Anda. Ini hati-hati ya, kalau berkendara di saat emosi lagi nggak stabil. Betul. Shena. Karena ini pasalnya emosi saat berkendara berakhir pada penangkapan oleh polisi. Ya, betul sekali. Ini terjadi pada seorang sopir taksi online yang melakukan perusakan mobil pengendara lain di ruas tol Jor, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Itu kenapa, Pak? Kenapa dipepet saya dari belakang? Siapa yang pepet? Saya udah ngasih lampu sen, Pak. Tolong. Video perusakan yang dilakukan terduga pelaku sebelumnya viral di media sosial internet. Korban langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Respon laporan korban, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mencari dan mengamankan terduga pelaku. Pemirsa, video teror pocong di Pati, Jawa Tengah berakhir dengan penangkapan 5 remaja pembuat konten di media sosial. Kasus ini berawal dari viralnya video pocong berdiri di tepi jalan yang sepi di wilayah Kecamatan Logowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Video ini meresahkan warga yang tinggal di sekitar lokasi. Polisi pun bergerak cepat menyelidiki kebenarannya. Hasilnya, polisi mengamankan 5 remaja di bawah umur termasuk yang berperan sebagai pocong. Polisi meminta kelimanya membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan meresahkan tersebut. Polisi kemudian mengembalikan para pelaku ke orang tua masing-masing. Jangan sampai cuma karena mau konten doang nih, Shena, akhirnya merasakan masyarakat dengan bertindak seperti pocong begitu, Ya, menjadi betul pocong, kemudian membuat video-video viral. Kalau kayak gini saya juga takut nih kalau lewat jalanan malam-malam ada pocong yang bertengger di situ, Shena. Ya, sangat mengkhawatirkan ya. Betul, takutnya Dan juga beneran. meresahkan, ya, betul Takutnya sekali. pocong beneran. Nanti kalau pocong beneran kabur. Tapi kita akan beralih Oke. ke informasi selanjutnya, di mana momen menegangkan terjadi ketika seorang pengunjung perempuan berteriak histeris, pemirsa, dengan kemunculan ular saat bermain seluncuran air di salah satu objek wisata kawasan Bandung Barat, Jawa Barat. Nah, inilah detik-detik menegangkan seorang pengunjung wanita yang tengah asyik bermain wahana seluncuran air. Tiba-tiba panik saat seekor ular muncul di dekat lintasan wahana. Teriakan histeris pun pecah. Sementara pengunjung wanita itu berusaha menjauh karena takut ular mendekat ke arahnya. Momen tak terduga itu langsung menyita perhatian pengunjung lain hingga viral di media sosial. Pemirsa, dalam sepekan terakhir ini ternyata sudah terjadi 55 kali kemunculan api misterius yang membakar perabotan rumah tangga. Tim ahli dari UGM dan UPN Veteran Yogyakarta sampai harus diterjunkan ke lokasi untuk menyelidiki peristiwa tersebut.
Rumah Muftiana di Seyegan, Sleman kembali mendapatkan kemunculan api misterius. Setelah pertama kali muncul pada Sabtu pekan lalu, kini titik api kembali muncul pada beberapa hari kemarin hingga Sabtu dini hari tadi. Selama sepekan terakhir ini, sudah terjadi sedikitnya 55 kali titik api misterius tersebut. Api membakar perabotan rumah tangga seperti sofa, kasur, tikar, pakaian, serta barang mudah terbakar lainnya. Muftiana sempat takut dan terpaksa mengungsi ke ruko di samping rumahnya. Tim ahli dari UGM dan UPN Veteran Yogyakarta diterjunkan ke lokasi guna menyelidiki peristiwa ini. Mereka menemukan adanya gas metana dari dalam permukaan tanah yang menjadi penyebab munculnya puluhan titik api. Tim ahli UGM dan UPN merekomendasikan agar lantai 1 rumahnya dikosongkan selama 1 bulan sambil menunggu proses dekomposisi gas metana yang masih ada di dalam rumahnya. Nah, pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana terdapat festival balon udara yang berlangsung di kawasan Candi Ngawen, Magelang, Jawa Tengah sebagai bagian dari perayaan Waisak Bumi Mandala. Ada 25 balon udara yang hadir dalam festival yang baru kali pertama digelar sehubungan perayaan Waisak. Penyelenggara festival adalah Majelis Umat Nyingma Indonesia atau MUNI dengan melibatkan komunitas balon udara Wonosobo. Selain untuk memeriahkan Waisak, festival ini diharapkan meningkatkan pendapatan desa setempat dan menjadi ajang sosialisasi aturan menerbangkan balon udara tidak boleh sembarangan karena bisa mengganggu lalu lintas udara. Pemirsa, api Dharma dan air suci Waisak dikirap dengan diikuti ribuan umat Buddha dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur guna sarana puja bakti detik-detik Waisak 2570B. Ribuan umat Buddha dari penjuru tanah air mengikuti kirap Waisak yang membawa api Dharma dan air suci Waisak serta gunungan buah dan sayur menuju Candi Borobudur. Api Dharma yang diambil dari Merapen, Grobogan, dan air suci Waisak yang diambil dari Umbul Jumprit, Temanggung, dikirap dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Api Dharma dan air suci Waisak tersebut nantinya dipergunakan untuk sarana puja bakti perayaan detik-detik Waisak 2570. Bagaimana kemudian informasi terbaru perayaan Waisak di Candi Borobudur? Kita tanyakan kepada rekan kami, ada Arga Dumadi. Arga, selain kirap yang dilakukan, apalagi kemudian prosesi yang dilakukan selama Waisak di sana? Ya, Celia dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa saat ini ribuan umat Buddha dari berbagai daerah ini berkumpul di lapangan Kenari Candi Borobudur untuk melantunkan doa menuju detik-detik puncak perayaan Waisak yang ini akan jatuh pada pukul 15:44 detik. Dan untuk rangkaian acara sendiri seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan Waisak 2570 Buddhist Era ini nantinya juga akan dilanjutkan dengan penerbangan lampion, di mana ini penerbangan lampion akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi 1 ini akan dimulai pada pukul 17, rangkaian acaranya dan berlangsung hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sesi 2 ini rencananya rangkaian acara dimulai pada pukul 21.30 nanti.
nanti pemirsa. Dan untuk total lampion yang akan diterbangkan pada malam hari ini itu juga akan mengikuti jumlah tahun pada perayaan Waisak Buddhist Era ini, yaitu 2.570 lampion. Namun bukan hanya lampion, nanti rencananya juga akan ada penerbangan drone. Sebanyak 570 drone ini diterbangkan. Namun tidak hanya diterbangkan, drone-drone ini nantinya akan membentuk formasi dan juga menampilkan cerita tentang kelahiran Buddha dan juga kesucian Buddha, kemudian juga momen-momen bersejarah nantinya begitu. Dan untuk penerbangan drone sendiri ini juga mengikuti dari acara yang sudah dilangsungkan sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa memang rangkaian acara dari Waisak 2570 Buddhist Era ini sendiri sudah berlangsung sebenarnya sejak beberapa hari lalu, termasuk pada tanggal 29 kemarin ini sudah ada pengambilan api abadi, api Merapen dari Grobogan, Jawa Tengah. Kemudian juga pada hari Sabtu kemarin tanggal 30 Mei ini dilanjutkan dengan pengambilan api, maksud kami air berkah yang ada di Umbul Jumprit. Dan keduanya tadi seperti sudah dikabarkan sebelumnya ini sudah dibawa dari Candi Mendut menuju ke lokasi tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu di Candi Borobudur yang berjarak sekitar 2,5 km dari sini. Ya, untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih informasi langsung dari Arga Dumadi. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi terkait dengan fase puncak haji yang berjalan lancar. Namun tim pengawas atau tim UAS dari DPR RI menegaskan tugas pemerintah belum selesai. Usai jeda kami akan hadirkan informasinya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa. Meskipun fase puncak haji berjalan lancar, tim pengawas atau tim UAS DPR RI menegaskan tugas pemerintah belum sepenuhnya selesai. Tim UAS meminta pemerintah bergerak cepat, mematangkan skenario kepulangan jemaah sekaligus menyoroti catatan pelayanan di Mina agar segera dikoreksi. Permasalahan tenda di Mina serta koordinasi transportasi bagi jemaah menjadi sorotan utama tim UAS Haji DPR RI. Tim UAS menegaskan tata kelola dan strategi tata ruang di Mina untuk jemaah Indonesia harus menjadi titik krusial yang harus dibenahi mengingat fase Armuza merupakan rukun wajib haji. Selain memberikan apresiasi atas kelancaran puncak haji, tim UAS meminta pemerintah fokus penuh pada skenario pemulangan jemaah haji ke Indonesia. Informasi terbaru pelaksanaan ibadah haji 2026 akan disampaikan oleh rekan kami Aditya Nugroho langsung dari Mekah, Arab Saudi. Aditya, tahapan apa kemudian yang saat ini sedang dilakukan oleh jamaah haji? Baik, Celia dan Sena, jadi dapat diinformasikan setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, jemaah haji Indonesia kembali ke Mekah untuk menuntaskan rukun haji yaitu tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul. Ketiga rangkaian ibadah ini menjadi bagian penting dalam penyempurnaan haji sebelum jemaah memasuki tahap akhir dari masa tinggal di Tanah Suci. Jemaah haji dari seluruh dunia ini memasuki atau termasuk Indonesia ini memadati kawasan Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran berlawanan arah jarum jam. Ibadah ini menjadi simbol ketaatan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah haji kemarin juga melaksanakan sholat Isya berjamaah di depan Ka'bah. Setelah menyelesaikan tawaf ifadah, jemaah melanjutkan ibadah dengan berjalan antara melakukan sa'i dengan berjalan antara Bukit Safa dan Marwah, berlari kecil ketika melewati lampu berwarna hijau. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali. Perjalanan ini dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Secara keseluruhan, jemaah menempuh jarak sekitar 4 km untuk melakukan 7 kali perjalanan Safa dan Marwah. Ibadah ini mengenang perjuangan Siti Hajar yang berlari mencari air untuk putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Allah menganugerahkan mata air Zam-Zam yang terus mengalir hingga saat ini. Nilai kesabaran, ikhtiar, dan keyakinan kepada pertolongan Allah tentunya menjadi makna penting dalam pelaksanaan sa'i. Usai melaksanakan sa'i, jemaah kemudian melaksanakan tahallul
dengan memotong sebagian rambut kepala. Bagi jemaah laki-laki, tahallul dapat dilakukan dengan menggundulkan atau memotong rambut, sedangkan jemaah perempuan cukup memotong ujung rambut sepanjang ruas jari. Tahallul ini menjadi penanda berakhirnya keadaan ihram dan simbol penyucian diri setelah menyelesaikan rangkaian utama dari ibadah haji. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW ini 3 kali mendoakan jemaah yang menggundulkan rambutnya dan 1 kali mendoakan mereka yang memendekkan rambutnya. Itulah yang terus akhirnya menjadi alasan saya untuk juga ikut menggundulkan rambut untuk mendapatkan doa dari Rasulullah. 3 kali Rasulullah mendoakan orang yang menggundulkan habis rambutnya. Hal ini menunjukkan besarnya keutamaan tahallul ini sebagai bagian dari penyempurnaan ibadah haji. Dengan menyelesaikan tawaf ifadah, sa'i dan tahallul, jemaah haji Indonesia telah menuntaskan seluruh rangkaian rukun haji. Selanjutnya jemaah dapat memperbanyak ibadah di Masjidil Haram sambil menunggu jadwal kepulangan ke tanah air, atau untuk gelombang kedua nantinya ini akan diberangkatkan menuju Madinah Al-Munawwaroh untuk melaksanakan proses ibadah arba'in 40 waktu di Masjid Nabawi dan juga berdoa di Raudhah. Tapi tetap jemaah diimbau untuk terus menjaga kondisi fisik selama proses pelaksanaan ibadah ini berlangsung. Dari Mekah, Arab Saudi, kita kembali ke Celia dan Shena di studio. Baik, Aditya Nugroho, terima kasih. Selamat kembali bertugas dan beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Sejedah kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI bersama Danantara menggelar konferensi pers terkait persiapan operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Bapak Erlangga Hartarto. Kegiatan ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, CEO Danantara Rosan Perkasa Rosladi, Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa, dan Kepala Bakom RI M. Kodari. PT Danantara Sumber Daya Indonesia dirancang untuk berfungsi sebagai instrumen pengawasan mutakhir. Fokus utamanya adalah meningkatkan transparansi setiap lintas batas dan memastikan devisa hasil ekspor terserap secara optimal di dalam ekosistem perbankan domestik. Untuk perusahaan utamanya yang meminjam dari perbankan domestik, mendapatkan keuntungan dari ekspor, kemudian mereka naruh uang di luar, maunya mereka naruh uangnya di dalam negeri. Jadi nanti kalau perusahaan asing yang bawa uang dari luar negeri, kemungkinan besar akan exempt ya, kalau filosofinya seperti itu. Dan pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana libur panjang Waisak di akhir pekan, pusat wisata di Kota Bandung dipadati para wisatawan. Seperti di ruas Jalan Asia Afrika, tidak hanya dipenuhi oleh warga masyarakat yang berlibur, namun ribuan kendaraan juga memadati area Jalan Asia Afrika di pusat Kota Bandung. Kawasan Asia Afrika memang selalu menjadi magnet para wisatawan untuk menghabiskan momen libur panjang. Di sini, wisatawan dapat bersantai sambil memotret bangunan bersejarah. Tak hanya itu, para cosplayer juga menjadi sasaran para wisatawan untuk diajak berfoto dengan hanya membayar seikhlasnya. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Shena Damayana. Dan saya Celia Alexandra, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.